Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan bersama saya Ii Rozira. Pemirsa, bulan Ramadan adalah bulan di mana seluruh umat Islam diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Di dalam beribadah puasa, yang perlu diperhatikan adalah salah satunya mengatur makanan untuk berbuka dan sahur. Sudah hadir bersama kita di sini Ibu Hajah Nurhayati. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Ini kayaknya kebanyakan minum es ketika berbuka nih. Kayaknya yang seger-seger itu ya es ya. Sampai suaranya habis. Nggih. Atau banyak undangan ini, Bu. Nggih. Bu, dalam kita menjalankan ibadah puasa nih, yang perlu diperhatikan kan menu berbuka dan sahur. Bisa berbagi dengan pemirsa yang ada di rumah dan ada di studio bagaimana tips agar kita itu bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, bisa meningkatkan keimanan juga, karena kan apa yang kita makan dalam menu sahur dan berbuka itu juga mempengaruhi kualitas ibadah puasa kita. Bisa berbagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa podcast Kesengsem MTSN 4 Banyuwangi, di sini kami akan berbagi menu makan sahur dan berbuka. Selama puasa, tubuh kita tidak mendapatkan asupan makan dan minum selama 12 jam. Untuk itu, menu makan sahur dan berbuka harus memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi harus bisa menjaga stamina dengan nutrisi seimbang, menjaga hidrasi dengan minuman yang tepat, kemudian juga memenuhi porsi makan yang sesuai. Menu buka yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah dengan kurma dan air putih. Kurma merupakan makanan sunnah yang mengandung gula alami, serat dan mineral. Jika dikonsumsi dengan air putih, akan menjadi menu awal sahur dan berbuka yang sehat. Begitu. Jadi ketika kita belum berbuka gitu, kita harus ini dulu kayaknya. Kayak infus water gitu ya, Bu ya. Iya, jadi kurmanya direndam pakai air putih gitu. Itu juga bisa langsung bisa dimakan kurmanya langsung atau terus minum air putih. Yeah. Jadi nggak harus es ya, Bu ya. Padahal pas berbuka itu yang seger es, Bu. Pokoknya ya Allah es ya. Justru kalau minum yang terlalu dingin, itu dianjurkan untuk dihindari. Iya, dihindari. Oh gitu, Kemudian juga dengan menu nasi, lauk dan sayur yang dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Misalnya nasi dengan lauknya misal ayam panggang atau ayam bakar. Sebaiknya jangan digoreng. Oh gitu ya, Bu ya. Berarti kita harus menghindari yang gorengan itu dihindari. Karena bisa menyebabkan kita mudah haus. Oh nah, gitu, kalau karena ada kan terus banyak minyak itu ya. Jadi minyak-minyak yang masih menempel di tenggorokan, apalagi ketika konsumsi ketika sahur, itu juga siangnya bisa lebih cepat untuk haus. Gitu, sehingga menyebabkan dehidrasi. Jadi untuk yang gorengan harus
dihindari. Lebih baik yang direbus, dikukus, pokoknya selain yang digoreng gitu nggih. Jadi selain menunya yang harus seimbang antara protein dan karbonya, itu juga harus dihindari yang goreng-goreng gitu nggih Bu. Oke. Kalau tadi kan ketika berbuka itu ada kurma, ada air putih. Itu kalau sahur juga gitu. Iya, bisa itu. Oh gitu. Jadi bahkan Rasulullah bersabda yang di dalamnya menjelaskan bahwasanya sahur yang paling baik bagi seorang mukmin itu adalah dengan kurma kering. Gitu. Karena itu sudah mengandung gula alami juga. Jadi yang diabetes itu tidak langsung menaikkan gula. Iya, karena gitu gulanya ya. kan alami. Jadi bagus ya. Bisa buat pemanis juga ini kayaknya. Iya. Bisa nih. Ini bisa dijadikan ini Bu. Kalau misal kita mau minum apa ya, bikin minuman susu gitu kan, ada yang tawar gitu. Jadi bisa diblenderkan ini ya, kurma sebagai pemanis alami atau cola gitu kan. Biasanya kan kalau untuk takjil itu kita bikin cola. Iya, bisa pemanisnya dikasih kurma. Jangan terlalu manis. Oke. Ini ada yang contoh di dalam Al-Qur'an yang menerangkan dalam memilih menu sahur itu, yang kalau dikaitkan dalam Al-Qur'annya. Menu sahur dalam Al-Quran di situ hanya dijelaskan kita dianjurkan untuk makan sahur ketika puasa gitu aja. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 187 di situ dijelaskan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri tsumma atimus siyama ilal lail. Jadi kita dianjurkan untuk makan sampai jelas benang putih dari benang hitam yaitu fajar, dan ketika sudah nampak fajar maka kita harus menyempurnakan puasa sampai waktu malam atau waktu berbuka. Jadi memang sangat dianjurkan sekali untuk melaksanakan menu sahur. Bahkan meskipun hanya minum air putih ya diniati aja sahur. Bahkan sahur ini bisa membedakan antara puasanya orang-orang Islam dengan orang ahli kitab. Jadi ahli kitab itu juga puasa, cuman dalam ahli kitab tidak ada anjuran untuk makan sahur. Artinya sahur tidak disunahkan. Dalam hadis di situ disebutkan faslu ma bainas siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Jadi perbedaan antara puasa orang-orang yang beriman dengan puasa ahli kitab terletak pada makan sahur. Oh gitu. Kalau ahli kitab itu juga kan tidak ada sahur gitu nggih. Tetapi waktunya juga gitu Bu. Waktunya juga dibatasi gitu nggak? Ya biasanya yang saya tahu dulu ketika di SD itu kan ada temen Katolik ya. Itu puasanya mulai pagi sampai sore gitu. Oh iya. Jadi pagi puasa sampai sore ya sampai sudah. Matahari terbit sampai matahari tenggelam gitu aja nggih. Oke. Ini Bu, kalau kan menu buka, menu sahur itu kan ada perbedaan nggak? Apa yang harus kita makan di menu berbuka yang baik untuk dimakan di waktu berbuka, apa saja yang baik dimakan di waktu sahur, itu ada perbedaannya nggak di situ? Sepertinya tidak ada. Seperti tadi untuk kurma juga baik untuk dikonsumsi makan sahur, ketika makan sahur juga untuk berbukanya. Terus untuk misalnya untuk makanannya yang males, makanan berat juga dianjurkan untuk makan sup buah. Itu untuk makan sahurnya juga bagus. Gitu. Yang penting itu
kuat untuk memenuhi nutrisi tubuh sampai waktu berbuka gitu. Iya. Kalau gini Bu, kalau ketika kita berbuka puasa itu kan kebanyakan yang umum terjadi itu ketika kita dung maghrib ini langsung minum air putih, makan yang banyak gitu. Itu kalau menurutnya gimana itu dari sisi kesehatannya? Langsung minum air putih, minum es, habis itu langsung santap semua yang ada di meja, makan nasi langsung ini kalau itu bagus nggak, gimana itu? Sebenarnya ketika berbuka itu jangan langsung makan makanan yang berat. Jadi dibatalkan dulu dengan kurma atau air putih, kemudian sholat. Nah, setelah itu baru boleh makanan yang berat. Karena ketika kita langsung dung langsung semua yang ada di meja disantap, itu menyebabkan perut kita kaget. Dan ketika salat tarawih itu bisa ngantuk. Oh gitu, nggih. Karena aku nunggunya sudah seharian. Gitu sih, waktunya kok masih disuruh nanti-nantikan gitu. Sudahlah makan aja. Sudahlah makan aja semuanya. Sudah boleh. Iya, sudah boleh daripada nanti nunggu sudah seharian ini aku nunggunya. Jadi itu nggak baik ya, nggak bagus juga buat kesehatan ya. Untuk pencernaannya gitu juga, pencernaan kayaknya butuh adaptasi dulu karena seharian sudah istirahat, makanya dibuka dulu dengan menu ringan. Disunahkan untuk minum air putih dan memakan kurma. Terus habis itu nanti jeda untuk melakukan sholat ibadah maghrib, baru kemudian kita makan berat. Kalau yang sudah lapar banget kalau yang sudah lapar banget bisa di dengan pakai kolak itu. Oh ya, itu sudah bisa mengganjal ya. Kadang kan kalau yang puasa enggak itu kan sampai gemetar itu sampai nggak saking laparnya. Karena itu ketika sahurnya kurang memenuhi nutrisi. Benar. Mungkin juga karena terlalu banyak aktivitas juga itu sudah tidak memenuhi. Oke, benar. Pesan nih untuk pemirsa di rumah, pesan untuk tentang menu berbuka dan sahur ini. Pesannya ketika buka dan sahur jangan makan makanan yang tinggi gula. Kemudian juga jangan makan makanan yang tinggi lemak jenuh dan olahan. Jangan makan yang terlalu pedas. Juga satu lagi, jangan minum yang mengandung kafein. Gitu. Karena di situ bisa menyebabkan sering buang air, sehingga menyebabkan dehidrasi. Terima kasih Bu, terima kasih hadirnya di studio. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita hari ini, sangat menarik tentang tips bagaimana kita mengatur menu makan dan sahur. Jangan lupa, makanan yang kita konsumsi ketika berbuka dan sahur itu sangat mempengaruhi dengan kualitas ibadah kita. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu di episode berikutnya. Saya Irwazi Rahman undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan.